Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah speaker termurah dari brand Logitech. Tipenya adalah S150. Dan FYI, seri ini bukanlah seri rilisan atau besutan terbaru Logitech ya, melainkan sudah ada cukup lama. Saya masih ingat zaman saya main di warnet dulu. Ada salah satu warnet yang pakai Logitech S150 ini. Bedanya adalah speaker yang dulu dia masih pakai logo Logitech yang lama ya, yang bentuknya kayak mata begitu. Kalau sekarang sudah ganti logo menjadi tulisan Logi, begitu doang. Nah, nanti saya akan melakukan tes dan perbandingan hasil suara antara S150 dengan Logitech Z121 yang sudah cukup lama ada juga, yang menurut saya suaranya cukup jernih dan cukup flat. Nanti kita bandingkan suara antara keduanya ini. Oke, jadi langsung aja yuk kita unboxing dan kita review singkat speaker yang satu ini. Oke, pertama-tama kita dapetin sebuah kertas garansi ya ini ya. Yang nggak penting, kemudian 2 unit speakernya. Udah, itu aja. Sebenarnya bukan 2 unit ya, tapi memang sepasang karena ini multimedia stereo speaker yang dilapisin plastik guys. Ini coba saya kelupas dulu ya. Oke, jadi dia pakai finishing piano glossy yang cukup keren. Ini elegan banget ya. Tapi minusnya pasti gampang baret-baret halus. Cuma nggak masalah lah, nggak bakalan terlalu kelihatan kalau baret-baret halus begini. Dan ini juga kiri kanan hampir sama. Ini saya nggak tahu yang mana yang kiri, yang mana yang kanan karena nggak ada tulisannya guys. Oh, di belakang ada nih. Ini R, ini L. Berarti yang ada tombol volume dan tombol apa nih? Satu lagi nih kita lihat. Mute. Ini adalah yang sebelah kanan. Jadi ini ada 3 tombol ya. Ini saya agak kurang suka kalau pakai model tombol seperti ini. Saya lebih suka yang Z121 yang pakai knob speaker. Ini kalian bisa lihat sekalian perbandingan dan perbedaan ukuran serta bentuk keduanya guys. Z121 jelas terlihat lebih tebal, tapi dia lebih pendek. Sedangkan desain untuk S150 dia lebih tinggi dan ramping. Jadi ini masing-masing punya plus minus sendiri-sendiri, tergantung setup di meja kalian lebih cocok yang mana. Tapi kalau soal tombol power dan tombol volume, saya lebih suka yang Z121. Ini dia sekaligus bisa power on, power off ya. Dinyalainnya dengan memutar knob volume sampai mentok. Sedangkan untuk S150 saya rasa begitu dicolok langsung auto on karena di sini nggak ada tombol on off, hanya ada tombol volume up, volume down dan mute. Kemudian di sini juga ada tulisan digital kecil yang katanya sih bisa nyala. Nanti kita coba ya, beneran bisa nyala nggak. Overall secara build quality saya lihat ini bagus banget ya. Ada harga, ada rupa. Walaupun nggak terlalu mahal tapi kualitasnya kelihatan mewah banget. Dia driver speakernya berbentuk oval, ini menerawang ya, ditutupin dengan mesh dari kain. Untuk kabelnya sendiri ini nggak terlalu panjang ya kayaknya, tapi cukup solid, cukup bagus, tebel, nggak murahan, dengan colokan USB Type A. Jadi mungkin nggak semua bisa kompatibel dengan speaker ini. Kalau kalian colokan speaker ini ke Android atau tablet, mungkin ada beberapa yang nggak bisa kedetek. Jadi ini hanya bisa dicolok di PC atau laptop. Ya Android bisa sih, tapi yang support. Jadi kalian pakai OTG mungkin bisa terdetek sebagai audio output dan bisa keluar suara dari sini. Bagian bawah dari speaker ini kalian bisa lihat guys, ada 2 kaki-kaki dari Eva Foam anti slip di bagian belakang, dan bagian depannya ini dia hanya tonjolan biasa ya. Jadi nggak terlalu licin-licin banget. Oke, mungkin gitu aja ya, nggak ada lagi yang bisa dibahas karena memang speaker ini sangat compact bentuknya dan nggak ada fitur apa-apa di sini. Jadi langsung aja sekarang kita tes suaranya dan kita bandingkan dengan Z121. Nah, jadi posisi saat nyala speaker Logitech S150 ini seperti ini ya guys. Dia ada LED indikator yang bertuliskan digital ini nyala warna orange,
Dan ini langsung kedetek ya FYI, di Windows udah langsung keluar di menu ini. Kalau kalian lihat ada speaker yang tulisannya USB audio. Jadi kita tinggal arahin ke USB audio, kemudian dia langsung otomatis kedetek outputnya ke speaker Logitech S150. Sesimpel itu. Untuk kabelnya pun saya rasa ya nggak terlalu panjang sih antara speaker kiri dan kanan, tapi udah cukup lah kalau kalian setupnya nggak terlalu lebar mejanya. Jaraknya bisa sekitar 1 meter antar kedua speaker ini. Begitu pula untuk USB-nya, cukup panjang dan cukup oke. Sekarang langsung aja yuk kita tes menggunakan beberapa lagu di YouTube. Oh ya, untuk pengetesannya nanti saya akan pakai mic dari kamera ini sendiri ya, dengan jarak kisaran 30 sentian lah. Oke, setelah melakukan sound test singkat tadi, kesimpulan saya untuk Logitech S150 ini adalah pertama soal power ya. S150 ini powernya ternyata masih di bawah Z121. Tadi saat volume sama-sama mentok 100%, Z121 jelas-jelas lebih kenceng guys dibandingkan S150. Padahal label yang tertera di boxnya ini 2,4 watt ya peak powernya, sedangkan Z121 cuma 2 watt, tapi bisa lebih kenceng yang Z121. Menurut saya sih mungkin karena konektor yang dipakai. S150 ini memakai konektor USB Type-A satu ini aja dan harus dibagi untuk power sekaligus audio data. Sedangkan untuk Z121 dia punya dedicated jack 3,5 mili untuk audio dan USB Type-A-nya murni untuk power. Jadi bisa lebih kenceng, mungkin seperti itu. Sedangkan untuk karakter suara antara keduanya ini hampir mirip. Bedanya untuk bass Z121 lebih kentara, lebih kedengaran basi daripada S150 yang kesannya lebih flat dan treble-nya lebih clear di S150. Untuk musik sih saya rasa Z121 masih lebih baik. Tapi untuk podcast atau untuk dengerin movie atau untuk main game sekalipun saya rasa S150 udah cukup banget. Karena tadi jujur di volume 100% pun nggak ada pecah sama sekali, bassnya masih ya walaupun sedikit tapi masih ada lah, treble jelas, kinclong, vokal juga clear, clarity oke. Intinya untuk seharganya speaker ini menurut saya sangat worth to buy lah. Oke, jadi mungkin gitu aja review Logitech S150 ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.